Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan nama saya Afridarni Sinaga dari Prodi Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan Universitas Riau. Hadirnya saya di sini ingin memberikan sebuah video untuk menjelaskan hasil penelitian kami yang berjudul Pendekatan Simulasi Monte Carlo dalam memprediksi jumlah jemaah dan kota haji Indonesia tahun 2027 berbasis data historis. Nah, ibadah haji itu merupakan salah satu pilar utama dalam umat Islam yang setiap tahun itu dapat menarik jumlah jemaah haji. Salah satunya itu adalah Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar. Tapi ada beberapa variabel kompleks yang mempengaruhi penyelenggara ibadah haji, yaitu kebijakan kota Arab Saudi, fluktuasi sosial ekonomi, dan tren kesehatan global. Nah, prediksi yang tidak akurat itu dapat memicu dua risiko fatal yang merugikan si penyelenggara maupun si jemaahnya. Apa itu dua risiko fatal yang dapat diakibatkan? Yaitu over capacity yang disebut dengan kelebihan kapasitas dan under capacity atau kekurangan kapasitas maupun kota. Nah, oleh karena itu dibutuhkan nih sistem dengan pendekatan prediktif yang mampu modifikasi ketidakpastian secara adaptif. Di sini kami menggunakan sistem yang bernama simulasi Monte Carlo. Kenapa kami menggunakan simulasi Monte Carlo? Karena simulasi Monte Carlo telah banyak digunakan dalam bidang transportasi dan logistik, tetapi tidak banyak digunakan dalam memprediksi jumlah jemaah haji. Padahal, pendekatan simulasi yang fleksibel itu sangat diperlukan karena karakteristik data jemaah haji bersifat musiman. Sehingga dengan menggunakan simulasi Monte Carlo itu dapat dikatakan tepat. Karena simulasi Monte Carlo merupakan suatu sistem yang menggunakan distribusi peluang dan bilangan acak. Dalam memprediksi jumlah jemaah haji, metode Monte Carlo itu sangat sesuai karena data historis itu merupakan menunjukkan pola yang tidak linear dan dipengaruhi oleh peristiwa eksternal yang sulit diprediksi. Nah, berdasarkan hasil rumusan masalah yang kami peroleh, akan terdapat 4 pilar utama atau 4 pilar fondasi analisis, di mana yang pertama adalah untuk mengetahui prediksi jumlah jemaah tahun 2027 untuk mengestimasi nih total kebutuhan real keberangkatan si jemaah. Setelah kita mengetahui jumlah jemaah tahun 2027, kita prediksi nih jumlah kota haji pada tahun 2027 untuk memproyeksikan atau untuk memprediksi alokasi yang tersedia di setiap provinsi. Setelah kita sudah memperoleh jemaah dan kota haji, kita analisis nih kesenjangannya atau disebut dengan backlog. Kira-kira provinsi mana yang mengalami kekurangan kota dan provinsi mana yang mengalami kelebihan kota. Setelah itu kita lanjut lagi ke analisis pemetaan regional, di mana di sini kita dapat melihat berapa persen sih provinsi di Indonesia itu mampu menyumbang jemaah haji dari seluruh jumlah kota yang disediakan. Nah, mengapa Monte Carlo? Seperti yang saya bilang tadi, karena Monte Carlo itu cocok untuk mesin waktu data non-linear. Karakteristik jemaah haji itu bersifat musiman dan penuh kejutan eksternal. Regresi linear itu biasa gagal nih dalam menangkap variabilitas ini, sehingga diperlukan simulasi Monte Carlo. Nah, simulasi Monte Carlo unggul dalam menangani data dengan tingkat ketidakpastian tinggi dan pola non-linear. Di sini kami memilih distribusi Poisson karena distribusi Poisson itu sangat ideal ya untuk tipe-tipe yang kedatangan, sistem antrian dan lain sebagainya. Sedangkan si jemaah haji ini kan bisa dibilang semacam pola kedatangan ya. Makanya di sini kami memilih distribusi Poisson. Nah, bagaimana cara kami melakukan analisis itu dapat dilakukan dari 3 metode. Yang pertama adalah metode zona data dan kualitas. Itu kami mengambil data historis 34 provinsi, yaitu kota 2026 dan jemaah 2025. Di mana jemaah 2025 ini kami estimasi lagi untuk tahun 2026. Setelah kami estimasi tahun 2026, baru kami prediksi untuk tahun 2027. Kenapa kami nggak menggunakan jemaah tahun 2026? Karena data jemaah tahun 2026 itu belum keluar, yang data tahun ini. Tapi bisa dipastikan bahwa hasilnya itu sangat mendekati, karena kami menggunakan sistem simulasi Monte Carlo juga. Setelah kami sudah memperoleh data kota 2026 dan jemaah 2026, kami melakukan pembersihan dan pengelompokan data. Jika ada data cleaning, jika ada data missing, kami lakukan imputasi dan lain sebagainya. Setelah itu kita lanjut ke yang kedua, yaitu zona model dan simulasi. Jadi kan di sini kami menggunakan distribusi Poisson, sehingga kita harus memerlukan berapa sih lambdanya. Nah, lambda si kota itu adalah sebesar 5.591 dan lambda si jemaah itu sebesar 5.975. Nah, kami mengambil koefisien lambda ini itu menggunakan 10.000 iterasi nasional agar hasilnya lebih akurat, karena ini mengandung sistem
Central Limit Theorem atau CLT, semakin besar iterasi yang kita gunakan, semakin banyak pengulangan yang kita gunakan, nanti hasilnya akan mendekati parameter yang sesungguhnya. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga, yaitu zona analisis dan output, yaitu menggunakan kalkulasi distribusi kumulatif atau CDF untuk menganalisis kesenjangan provinsi tadi, mana yang kekurangan kota dan mana yang kelebihan kota. Nah, habis itu sebelum kita melakukan analisis lebih mendalam, alangkah baiknya kita lakukan validasi model dulu. Apakah model yang kita gunakan ini, apakah variabel yang kita gunakan ini sudah cukup kuat atau sudah cukup baik untuk dianalisis. Nah, berdasarkan power analisis kami, kecukupan itu sebesar 1, yang menandakan bahwa sampel sebanyak 34 provinsi itu sangat memadai untuk menghasilkan estimasi yang reliable. Selain itu, kami cek juga kekuatan hubungannya, yaitu dari effect size itu diperoleh sebesar 1,8376. Nah, hubungan ini menandakan bahwa jumlah jemaah dinyatakan sangat cukup kuat untuk memberikan penjelasan terhadap si kota nanti, sehingga mampu memberikan kesimpulan atau keputusan atau fondasi yang kokoh estimasi kota di masa depan. Nah, setelah kita lakukan validasi model tadi, kita lakukanlah analisis dengan simulasi Monte Carlo tadi. Nah, setelah melakukan analisis simulasi Monte Carlo, kita dapat melihat bahwa prediksi kota nasional sebanyak 190.099 dan prediksi total jemaah sebanyak 203.152. Nah, hasil simulasi Monte Carlo menunjukkan bahwa dengan interval kepercayaan 95%, si kota ini tuh berada di interval 189.254 hingga 190.952. Sementara itu, jumlah jemaah haji dengan interval kepercayaan 95% itu ada di antara 202.265 hingga 204.048. Nah, rentang interval kepercayaan yang relatif sempit itu mengindikasikan bahwa hasil simulasi ini memiliki tingkat kestabilan yang sangat baik, sehingga dapat kita lihat bahwa ternyata terdapat selisih sebanyak 13.053. Hal ini menunjukkan adanya kondisi kota yang tidak cukup untuk memenuhi sejumlah jemaah. Kemudian kita lanjut ke analisis ketimpangan regional. Dari persentase distribusi ketimpangan menunjukkan bahwa sekitar 67,65% provinsi itu mengalami kekurangan kota, sementara hanya 32,35% provinsi yang mengalami kelebihan kota, dan tidak ada provinsi yang berada dalam kondisi yang seimbang, hanya 0%. Hal ini menegaskan bahwa ketimpangan terjadi secara luas dan tidak merata di sebagian besar wilayah Indonesia. Ketimpangan antara kota dan jumlah jemaah ini dapat terjadi karena beberapa faktor, di antaranya tingginya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji yang tidak sebanding dengan kota yang ditetapkan setiap provinsi. Kemudian adanya akumulasi daftar tunggu atau waiting list dari tahun-tahun sebelumnya. Misal tahun kemarin dia kan nggak bisa ibadah haji nih, otomatis kan dia masuk ke waiting list. Gitu. Kemudian adanya keterbatasan kota yang ditentukan oleh kebijakan internasional. Akibatnya meskipun kota itu relatif tetap, karena dapat dilihat kalau kota tahun 2026 itu sama aja dengan kota tahun 2027. Tapi jumlah jemaah yang ingin berangkat itu terus meningkat, sehingga menciptakan kesenjangan yang konsisten setiap tahunnya. Nah, berdasarkan penelitian yang sebelumnya, akan diperoleh bahwa sekitar 63,65% provinsi yang kekurangan kota dan 32,35% provinsi yang kelebihan kota. Atau dalam jumlah agregat itu 23 provinsi yang kekurangan dan 11 provinsi yang kelebihan kota. Agar lebih memahami, kita ambil contoh, yaitu dari Jawa Barat versus Jawa Timur. Jawa Barat itu mengalami krisis defisit. Dapat kita lihat bahwa prediksi jemaah itu adalah 38.693, sementara alokasi kota yang disediakan hanya 27.831. Itu menunjukkan bahwa mengalami kekurangan kota, backlog itu negatif. Negatif berapa? Negatif 10.862, artinya kekurangan kota sebanyak 10.862. Sedangkan kalau dibandingkan ke Jawa Timur, itu dia mengalami anomali surplus atau kelebihan kota
kota. Dia memprediksi jemaah tahun 2027 itu 35.136 dan alokasi kota di tahun 2027 diperkirakan sebanyak 39.965. Hal ini menunjukkan atau menghasilkan backlognya itu positif 4.829, artinya kelebihan kota sebanyak 4.829. Nah, dari kedua contoh ini dapat kita lihat nih bahwa ada provinsi yang kekurangan dan ada provinsi yang kelebihan kota. Sehingga distribusi kota ini tidak selaras dengan tekanan permintaan real atau tekanan permintaan nyata di lapangan. Setelah kita mengetahui kira-kira berapa persen provinsi yang kelebihan kota dan berapa persen kekurangan kota, nah di sini kita ingin lihat nih top 5 provinsi yang paling kritis. Di antaranya itu adalah Jawa Barat, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Lampung. Tingginya gap probabilitas ini menunjukkan bahwa proporsi jumlah jemaah di provinsi tersebut jauh lebih besar dibandingkan proporsi kota yang tersedia, sehingga mencerminkan tingginya tekanan permintaan haji. Selain itu, dalam distribusi kumulatif tahun 2027 menunjukkan bahwa 50% yang bisa diartikan bahwa sebagian provinsi, 17 provinsi di Indonesia itu hanya menyumbang sekitar 11,5% aja total jemaah haji nasional, yang mengindikasikan distribusi jemaah itu masih tidak merata dan terkonsentrasi pada beberapa provinsi tertentu. Temuan ini memperkuat hasil analisis sebelumnya bahwa alokasi kota haji di Indonesia itu belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan nyata atau kebutuhan real antar provinsi, sehingga pemerataan kota itu masih menjadi tantangan. Nah, berdasarkan hasil temuan yang kami gunakan menggunakan simulasi Monte Carlo, kami merekomendasikan beberapa kebijakan strategis. Di antaranya adalah transformasi alokasi berbasis data. Dalam konteks, tadi kan ditemukan bukti bahwa terdapat selisih kurang lebih 13.000 kota dan hanya 67% provinsi yang kekurangan kota. Nah, tindakan yang tepat untuk hal ini adalah tinggalkan alokasi statis. Terapkan subsidi silang antar wilayah. Jadi jika ada wilayah yang kekurangan kota dan ada wilayah yang kelebihan kota, wilayah yang kelebihan kota ini dapat menyumbang kotanya ke yang kekurangan kota, sehingga terdapat keseimbangan di situ. Terutama pada daerah Jatim atau Jateng, ke Jabar atau ke Babel. Kemudian lanjut kedua, pelembagaan sistem prediktif. Nah, dalam konteks Monte Carlo ini terbukti nih dapat atau mampu memetakan backlog dengan tepat, dengan presisi. Nah, tindakan yang seharusnya dilakukan ada sistem pemodelan dinamis ini, sistem simulasi Monte Carlo ini di Kementerian Agama sebagai standar evaluasi kota tahunan. Nah, yang ketiga, persiapan infrastruktur terfokus. Dalam konteks wilayah dengan tekanan jemaah tinggi berisiko kolaps nih secara pelayanan. Jadi, alihkan fokus anggaran itu ke persiapan kesehatan dan akomodasi lain-lainnya. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.